Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati lingkungan alam sekitar kita dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibanal Karim Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dea Anwariah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler E semester 4. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ilmu pengetahuan tentang akhlak terhadap alam. Dalam pandangan Islam, alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan, proporsional, kesetimbangan, dan terukur atau terukur dan mempunyai ukuran-ukuran tertentu, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain, dan masing-masing makhluk mempunyai peran yang berbeda-beda. Manusia di samping mempunyai peran sebagai bagian atau komponen alam, manusia mempunyai peran dan posisi khusus di mana dia tinggal. Alam merupakan sebuah entitas atau realitas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain, yang gaib dan supra-empirik. Alam sekaligus merupakan representasi atau manifestasi dari Yang Maha Menciptakan alam dan Yang Maha Benar, yang melampauinya dan melingkupinya, yang sekaligus merupakan sumber keberadaan alam itu sendiri. Realitas alam ini tidak diciptakan dengan ketidaksengajaan atau kebetulan atau main-main, sebagaimana pandangan beberapa saintis barat, akan tetapi dengan nilai dan tujuan tertentu dan dengan hak atau benar. Oleh karena itu, menurut pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi real, objektif, serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap atau qadar bagi alam. Dalam buku yang berjudul Akhlak Lingkungan yang ditulis oleh Muhyiddin Mawardi, Gatot Supangkat, dan Miftahul Haq, bahwasanya hubungan manusia dengan alam terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hubungan keimanan dan peribadatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya fungsi alam semesta ini berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk menikmati kebesaran dan kekuasaan Sang Pencipta. Kekuasaan ciptaannya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, diwajibkan atau diharuskan untuk menjaga keimanan kita, untuk tetap patuh dan terjaga keimanan kita. Jangan sampai kita menyembah atau mempercayai ciptaannya seperti pohon, tumbuhan-tumbuhan yang lain. Kita bisa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak boleh atau akan terjadinya kemusyrikan. Lalu yang kedua, hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan dengan alam. Hubungan pemanfaatan ini, alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam memanfaatkan sumber daya alam guna menunjang kehidupannya ini harus dilakukan secara wajar, tidak boleh berlebihan atau boros. Jadi ketika kita menggunakan atau memanfaatkan alam semesta yang ada di sekitar kita, kita harus menyesuaikan atau memproporsionalkan apa dan mana yang harus digunakan, apa dan mana yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai berlebihan, karena itu bisa mengakibatkan kerusakan alam dan kemusnahan alam semesta yang ada di sekitar kita. Lalu yang terakhir, hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk berkelanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Jadi ketika kita memanfaatkan, menggunakan alam, kita juga harus bisa melestarikan alam, menjaga, merawat, dan memelihara alam dengan sebaik mungkin. Jangan sampai merusak hingga musnah sampai ke
masa yang akan datang. Dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Lalu dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Hibah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.